yang banyak memakan korban, baik jiwa, harta maupun yang lainnya. Yang kita ingat dalam menghadapi musibah yang menimpa kaum muslimin, yang pertama yang antum harus ingat dan kita wajib ingat, bahwa semua musibah yang terjadi pada diri kita dan juga yang terjadi di muka bumi ini, semuanya adalah berjalan menurut qada dan qadar Allah SWT. Itu harus kita yakini. Jadi semuanya berjalan menurut qada dan qadar Allah SWT. Jadi apa saja yang terjadi di langit, di bumi, dan pada diri kita, semuanya berjalan menurut qada dan qadar Allah. Dan Allah sudah tuliskan takdir makhluk itu 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, sebagaimana disebutkan dalam riwayat Muslim dan juga Tirmidzi. Jadi inna Allah kataba maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal ardh bi 50,000 sanah. Bahwa Allah menuliskan semua takdir itu 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Ini harus kita yakini sebagai seorang muslim, bahwa semuanya sudah ditakdirkan Allah. Dan Allah sebutkan juga dalam beberapa ayat Al-Quran tentang masalah ini. Kemudian akhwani fid din, a'azakumullah, Allah tuliskan semua takdir yang Allah tetapkan itu supaya kita tidak terlalu sangat bergembira dengan apa yang kita terima, dan kita tidak putus asa dengan apa yang luput dari kita. Likai la ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum, innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dalam surah Al-Hadid Allah menyebutkan supaya semua Allah tetapkan takdir ini yang menimpa diri kalian yang terjadi di langit dan di bumi ini, supaya kalian tidak terlalu sangat berduka cita dengan apa yang luput bagi kalian, dan juga supaya kalian tidak bergembira dengan apa yang kalian peroleh. Dan sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi angkuh. Jadi akhwani fiddin, azakumullah, itu yang pertama. Dan kedua, yang pertama tadi Allah sudah tulis, yang kedua Allah sebutkan supaya kita tidak putus asa dengan yang menimpa musibah kita, dan juga tidak terlalu sangat bergembira dengan apa yang kita peroleh. Kemudian yang ketiga, ikhwan fillah, azakumullah, bahwa apa yang menimpa kaum muslimin, Allah subhanahu wa ta'ala sudah menyebutkan dalam Al-Quran bahwa Allah menyuruh orang-orang yang terkena musibah itu bersabar. Dan kemudian Allah memberikan kabar gembira. Ayatnya sudah antum hafal. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. Dalam surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Jadi Allah sudah menjelaskan bahwa kami akan uji kalian dengan sedikit dari ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, kekurangan buah-buahan, kekurangan jiwa, dan berikan kabar gembira bagi orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila mereka terkena musibah, mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami semua milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah SWT. Kemudian mereka itu, kata Allah, akan mendapatkan ampunan dari Allah, mendapatkan rahmat dari Allah. Kemudian mereka akan mendapatkan petunjuk. 3 disebutkan, yaitu mereka mendapatkan salawat, mendapatkan rahmat dan ampunan. Kemudian mereka mendapatkan ampunan, rahmat, kemudian hidayah. Jadi orang-orang yang sabar ketika mendapatkan musibah, dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dalam hadis Nabi yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, apabila seorang terkena musibah, dia ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Kalau untuk semuanya berjamaah, Allahumma ajurna fi musibatina wa akhlif lana khairan minha.
Jadi kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah. Ya Allah, berikanlah ganjaran dari musibah kami dan gantikan yang lebih baik buat kami. Menurut Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad di juz yang keempat, beliau menjelaskan bahwa orang yang mengucapkan kalimat ini dia harus memahami tentang dua pokok ini. Yang pertama, ikhwan fillah azakumullah, yang pertama dengan kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillah, bahwa kita milik Allah. Pada hakikatnya kita ini diliputi oleh dua keadaan. Yang pertama, ada min qablahu wa ada min ba'dahu. Yaitu kita tidak ada sebelumnya. Yang kedua, kita tidak ada sesudahnya. Artinya, kita lahir ke dunia, ikhwan fillah azakumullah, kita nggak punya apa-apa. Dan kita tidak membawa apa-apa. Sama sekali. Kita lahir, kita nggak bawa harta, nggak bawa benda, nggak bawa segala macam. Kita lahir dalam keadaan tidak membawa apa-apa. Sama sekali. Kita lahir. Kemudian, nanti juga sesudah itu, wa'ada min ba'dahu. Sesudah itu kita meninggal dunia, juga nggak bawa apa-apa. Nggak bawa harta, nggak bawa benda, nggak bawa segala macam, kecuali amal kita. Itu dijelaskan oleh Imam Qayyim, kita ada min qablahu wa'ada min ba'dahu. Makanya ketika kita menyebutkan inna lillahi, bahwa kita milik Allah, semua milik Allah. Apa yang terjadi bagi kita itu, bahwa semuanya milik Allah. Semua yang kita terima pinjaman. Rumah kita, harta kita, istri kita, anak kita, keluarga kita, semua pinjaman. Dan Allah ketika mengambil pinjaman, kita akan kembalikan kepada Allah SWT. Allah yang memiliki semuanya, bukan kita. Kita nggak punya apa-apa. Kita lahir dalam keadaan tidak punya apa-apa. Sekarang Allah minta lagi, Allah kembalikan. Jadi ikhwan fillah azakumullah, kita milik Allah. Innalillahi, kita milik Allah semuanya. Jadi kalau apa sih yang menimpa kita, anak kita sakit, istri kita sakit, keluarga kita sakit, kita kemudian terkena luka, cacat dan yang lainnya, pada hakikatnya kita milik Allah SWT. Dan yang harus kita ingat, ketika Allah memberikan musibah kepada kita, itu yang terbaik buat kita. Tidak ada yang jelek yang Allah berikan kepada kita. Apa yang Allah berikan kepada kita, itu yang terbaik buat kita. Makanya Nabi, di antara doa Nabi SAW, Allahumma inni as'aluka an taj'ala kulla qada'in qadaitahu li khaira. Ya Allah, jadikanlah ketentuan Engkau yang Engkau tentukan untuk kami baik buat kami, ya Allah. Jadi semua yang Allah tentukan buat kita itu baik buat kita. Yang nanti insyaallah saya akan jelaskan. Kemudian yang kedua, ikhwan fillah azakumullah, kata Imam Ibnu Qayyim, prinsip yang kedua, wa inna ilaihi raji'un. Dan kita semua akan kembali kepada Allah SWT. Semua kita akan kembali kepada Allah. Dan kita akan dipertanggungjawabkan tentang apa yang kita lakukan di muka bumi ini. Jadi dunia ini bukan tempat tinggal kita, bukan tempat yang abadi. Dunia ini sementara. Maka dengan ujian yang Allah berikan kepada kita, kita harus, di sini ada ibadah yang harus kita penuhi. Apa? Ubudiyatul ridha wa ubudiyatul sabr. Harus tumbuhkan ibadah kepada Allah dengan bentuk ridha dan sabar. Musibah, semua orang kena musibah. Maka ditumbuhkan di saat yang seperti ini, yang ada ibadah kita sabar, ibadah sabar dan ibadah ridha. Itu harus tumbuhkan. Karena dengan ibadah ridha dan sabar itu kita mendapatkan ganjaran yang luar biasa. Karena musibah sekecil apapun yang menimpa kita diganjar oleh Allah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala haznin hatta syaukati yushakuha illa kafarallahu biha khatayahu." Rawahu Muslim. Kata Nabi, tidaklah menimpa seorang muslim dari kelelahan, keletihan, penyakit, kesedihan, kegundah gulanahan, sampai duri yang menusuk kakinya, itu Allah akan hapuskan dosanya. Allah akan hapuskan dosanya. Ini nikmat. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan dalam Majmu' Fatawa, ketika menyebutkan tentang musibah-musibah, beliau mengatakan bahwa al-masaibu ni'mah. Musibah itu nikmat. Kenapa? Dengan musibah itu Allah hapuskan dosa kita. Dengan musibah itu Allah angkat derajat kita. Dengan musibah itu juga
Allah SWT mengembalikan kita kepadanya. Kita istighfar, kita tobat, kita kembali. Betapa banyak orang-orang yang kembali kepada Allah dengan sebab musibah. Tidak ada yang musibah, nikmat. Betapa banyak yang tadinya orang itu sombong, tapi dengan musibah dia kembali kepada Allah. Tadinya maksiat, dengan musibah dia kembali kepada Allah SWT. Itu yang harus kita perhatikan. Kemudian, ikhwan fillah, azakumullah, kalau antum mau lihat penjelasan Syekhul Islam dalam Majmu' Fatawa, itu bisa juga antum lihat dalam kitab Fathul Majid. Di Fathul Majid ada bab as-sabru ala aqdarillah. Sabar atas takdir Allah. Sabar itu berapa macam? 3. Sabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah. Yang kedua, sabar dalam menjauhkan dosa dan maksiat. Yang ketiga, sabar dalam menghadapi musibah. Dan sabar dalam menghadapi musibah pertama kali, begitu terjadi langsung kita husnudzon kepada Allah. Apa yang Allah tetapkan untuk kita, ini yang terbaik buat kita. Langsung. Bukan sesudah, nggak mungkin lagi istri kita, anak kita, rumah kita kembali baru sabar. Tidak. Saat kejadian itu. Makanya karena Nabi SAW ketika melewati seorang wanita yang menangisi anaknya karena meninggal dunia, Nabi menegur. Kemudian orang ini tidak terima. Wanita ini nggak terima. Kemudian sahabat mengatakan, itu yang negur kamu Rasulullah. Kemudian dikejar oleh wanita ini. Wanita ini mengejar Rasulullah. Ya Rasulullah, saya minta maaf. Saya nggak tahu bahwa engkau Rasulullah. Kemudian Rasul mengatakan kepada wanita ini, innamas sabru 'inda sadmatil ula. Sesungguhnya sabar itu ketika pertama kali terjadi kejadian itu. Kemudian selanjutnya, akhwan fiddin, azakumullah. Kata Imam Ibnu Qayyim bahwa kita ketika mengalami musibah, yang harus kita ingat bahwa musibah itu dibandingkan dengan nikmat kita, sebentar musibah ini. Sekedarnya musibah. Antum dari mulai lahir sampai sekarang, nikmat itu nggak bisa kehitung. Tidak bisa terhitung nikmat itu. Musibah ketika menimpa kita, apakah terkena kaki kita, kepala kita, badan kita, atau anak kita meninggal dunia, atau usaha kita jatuh segala macam, sebentar. Nikmat ini sudah kita nikmati puluhan tahun. Sedangkan musibah sebentar. Makanya kita bandingkan antara musibah dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat itu sangat banyak, nggak bisa kita hitung. Musibah setidaknya sih sebentar, dan sementara musibah itu. Kemudian lagi yang harus kita ingat, ikhwani fiddin, a'azakumullah, bahwa musibah yang menimpa kita bukan hanya kita yang tertimpa. Seperti di Jogja ini, bukan hanya kita, sekian banyak orang. Kita bandingkan lagi di Indonesia juga banyak yang terkena musibah. Kalau istri kita sakit, keluarga kita sakit, betapa banyak juga orang yang sakit di rumah sakit, yang lebih sakit dan lebih parah dari kita. Lebih parah dari kita. Makanya dengan kita membandingkan seperti itu, kita akan bersyukur kepada Allah. Kita alhamdulillah masih diberikan kenikmatan oleh Allah. Bandingkan antara musibah dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kemudian lagi, ya akhwan fillah, jazakumullah, yang harus perhatikan lagi, musibah yang menimpa kita alhamdulillah tidak menimpa agama kita. Kalau menimpa agama kita rugi dunia dan akhirat. Musibah hanya bangunan, rumah, dan yang lainnya. Bukan agama. Coba kalau agama menimpa kita, kita disesatkan oleh Allah, na'udzubillah min dzalik. Nasallallahu salam wal afiyah. Dipalingkan kita dari jalan yang lurus ke jalan yang sesat, na'udzubillah. Maka kita bersyukur pada Allah, musibah ini enggak seberapa dibandingkan dengan musibah agama. Maka di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan kau jadikan musibah kami dalam agama kami. Wala taj'al dunya akbar hammina wala mablagha ilmina wala tusallit 'alaina man la yarhamuna. Ya Allah, jangan kau jadikan musibah pada agama kami. Jangan kau jadikan dunia ini sebagai tujuan cita-cita kami. Dan juga puncak dari ilmu kami. Dan janganlah ya Allah, Engkau berikan kekuasaan kepada orang-orang yang tidak menyayangi kami. Di awal doa ini, mungkin di antara antum ada yang hafal, Nabi minta juga diberikan oleh Allah keyakinan terhadap musibah. Dengan yakin musibah datang dari Allah, diringankan kita oleh Allah SWT. Awal dari doa itu Nabi berdoa, Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqin ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Keyakinan yang meringankan musibah-musibah dunia kami ya Allah. Kalau kita yakin tentang
takdir Allah. Kita yakin bahwa apa yang Allah timpakan kepada kita ini yang terbaik buat kita. Kita yakin bahwasanya musibah ini akan menghapuskan dosa kita. Kita yakin bahwa Allah menyimpan buat kita surga bagi orang-orang yang beriman. Sampai Nabi menyebutkan tentang seorang yang anaknya meninggal. Apa yang dia ucapkan? Innalillahi, alhamdulillah, innalillahi wa narji'un. Malaikat melapor kepada Allah, ya Allah, hambamu mengucapkan alhamdulillah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata Allah apa? Ibnu li 'abdi baital hamdi. Bangunkan untuk hambaku baitul hamd di surga. Rumah pujian bagi orang-orang yang dia bersyukur dengan musibah yang Allah timpakan kepada kita. Jadi musibah yang menimpa kita, ikhwan fiddin, azakumullah, itu merupakan nikmat. Tapi juga harus kita ingat bahwa musibah juga tidak lepas daripada dosa dan maksiat. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan apa saja musibah menimpa kalian, itu dengan sebab tangan-tangan kalian. Dan Allah banyak memberikan maaf kepada kalian. Kalau seandainya setiap dosa yang dilakukan oleh manusia diazab oleh Allah, kita nggak hidup semuanya ini. Tapi Allah wa ya'fu an katsir, banyak sekali Allah maafkan. Sehingga sedikit yang Allah timpakan musibah, sedikit, kecil sekali dibandingkan nikmat yang sekian banyak, kecil musibah ini. Makanya kita ingat ya akhwan fiddin, azakumullah, bahwa enggak lepas daripada perbuatan dosa dan maksiat. Kita, saya dan antum banyak perbuatan dosa dan maksiat. Lebih-lebih orang di sekitar kita. Belum lagi orang-orang yang berbuat syirik dan bid'ah, itu juga penyebab datangnya musibah. Al-Imam Ibnu Qayyim juga menyebutkan dalam kitabnya Bada'iul Fawaid bahwa apa yang menimpa manusia di muka bumi ini dari kehancuran, kekeringan, malapetaka, dikuasai oleh musuh-musuh disebabkan karena mereka berbuat syirik kepada Allah. Yang kedua disebabkan karena mereka tidak taat kepada Rasulullah SAW. Jadi musibah yang menimpa mereka sebabnya yang pertama syirik. A'zamudz dzunub, akbarul kabair, ankarul munkar. Syirik ini. Yang kedua mereka tidak taat kepada Rasulullah SAW. Sehingga datang musibah demi musibah yang menimpa kaum muslimin. Sekarang bagaimana? Ya banyak kita istighfar. Banyak kita taubat kepada Allah SWT. Jangan menganggap diri kita bersih. Meskipun antum tinggal di pondok, tiap hari hafalkan Quran, baca Quran, melakukan amal soleh, qiyamul lail, puasa, tetap kita banyak dosa. Antum, saya dan antum dibandingkan dengan Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar ahlul jannah. Kata Rasulullah, Abu Bakar fil jannah. Tapi ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa doa yang pantas aku baca dalam salatku? Apa Rasul ajarkan? Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Hadis Bukhari dan Muslim. Kata Nabi kepada Abu Bakar, ya Abu Bakar, baca dalam salat kamu, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Ya Allah, sungguhnya aku telah menzalimi diriku dengan kezaliman yang besar. Abu Bakar ahlul jannah, diajarkan Nabi, ya Allah, sungguhnya aku berbuat zalim dengan kezaliman yang sangat besar. Tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Engkau. Maka berikanlah ampunan untukku ya Allah. Sesungguhnya Engkau lah Maha Pengampun dan Penyayang. Jadi kita seperti itu juga, istighfar, minta ampun kepada Allah. Terus istighfar, minta ampun kepada Allah, itu akan mendatangkan kemudahan, akan mendatangkan rezeki dan yang lainnya, nikmat. Dan itu juga yang dinasihati oleh Nabi Hud kepada umatnya, yang dinasihati oleh Nabi Nuh kepada umatnya, agar mereka minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhwan fiddin, azakumullah, dalam kondisi yang seperti ini kita lebih banyak mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar, minta ampun kepada Allah, dan juga kita hibur kaum muslimin, nasihati mereka. Jangan sampai mereka dengan musibah ini tambah jauh dari Allah. Jangan sampai musibah ini justru mereka berbuat syirik. Seperti yang diberitakan di daerah Bantul, dengan kejadian ini malah mereka pakai jimat, pakai tangkal, pakai gelang untuk tolak bala. Ini syirik. Perbuatan ini perbuatan syirik. Inna ruqa wa tama'ima wa tiwalata syirkun. Sesungguhnya ruqyah, jimat-jimat dan tangkal-tangkal syirik, kata Rasulullah SAW. Ini terjadi. Nah, kita wajib menasihati. Antum sebagai
Tullabul ilm wajib menasihati, mengingatkan dengan cara yang baik. Dengan ilmu, dengan dalil, kemudian dengan lemah lembut. Dakwah salaf ini dakwah yang lemah lembut. Tidak boleh kasar. Al-aslu fid dakwah ar-rifq wal lin. Asal dalam dakwah ini lemah lembut. Kemudian yang ketiga sabar. Sabar. Sabar dalam dakwah. Mudah-mudahan Allah akan memberikan hidayah kepada mereka. Kemudian ikhwan fillah, azakumullah, musibah yang menimpa kita yang perlu antum ingat sebagai thalabul ilm, tidak boleh kita berhenti dalam nuntut ilmu, tidak bisa. Nuntut ilmu tetap berjalan keadaan bagaimanapun juga. Keadaan kita sekarang ini belum seberapa dibandingkan dengan para ulama terdahulu. Mereka susah payah nuntut ilmu, nggak punya bekal, kadang-kadang bekal pas-pasan mereka. Kemudian nggak ada lampu, air juga susah, makanan susah, tetap jalan untuk ilmu. Tidak menghalangi mereka untuk thalabul ilmi. Antum sebagai thalabul ilm tidak boleh berhenti dalam menuntut ilmu ini. Terus jalan. Jangan menghalangi. Karena bangunan rusak, kamar rusak. Bagaimana para ulama terdahulu? Tidur di padang pasir mereka. Terus jalan menuntut ilmu. Tidak berhenti. Terus berjalan. Kalau antum bandingkan keadaan sekarang, lebih nikmat dibandingkan pada zaman dahulu. Nikmat. Dulu itu susahnya luar biasa. Dan para ulama itu berjalan kaki. Kita ini sudah enak. Gurunya ada di sini. Tinggal antum belajar. Buku-buku, kitab-kitab ada. Dulu orang mencari satu hadis saya berjalan 1 bulan. Imam Baqi bin Makhlad berjalan dari Spanyol ke Baghdad. Belajar kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Dari Spanyol ke Baghdad, jalan kaki. Imam Ahmad berangkat dari Baghdad ke Yaman untuk belajar kepada Imam Abdul Razak As-San'ani. Di tengah jalan habis bekalnya Imam Ahmad. Bagaimana? Jadi kuli untuk melanjutkan perjalanan thalabul ilmi. Jadi tidak boleh berhenti. Baca Quran, hafalkan hadis, nuntut ilmu, tetap nggak boleh berhenti. Kemudian juga yang antum perhatikan, nuntut ilmu harus jalan terus. Kemudian juga apa yang bisa kita lakukan? Sekarang orang butuh dana, butuh biaya. Kita nggak bisa bantu, tapi tenaga kita masih bisa manfaat. Taujihat, pengarahan kita untuk mereka nasihat bermanfaat, lakukan itu. Apa yang bisa kita lakukan, lakukan. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang bermanfaat buat orang lain. Jadi jangan kita diam, jangan bertanya-tanya apa yang bisa kita lakukan sekarang di sini, ayo lakukan. Kerjakan. Harus bermanfaat, nggak boleh kita berpangku tangan. Kita membantu seorang mukmin mendapatkan ganjaran dari Allah. Kita membantu kesulitan seorang mukmin, Allah akan berikan kelapangan nanti di akhirat. Man nafasa an mu'minin kurbatan, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang melapangkan kesulitan seorang mukmin, Allah akan lapangkan kesulitan pada hari kiamat nanti. Hadis ini sahih riwayat Muslim. Nah itu saja ya ikhwan fillah, azakumullah yang bisa saya sampaikan untuk saya dan untuk antum sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat yang sedikit ini. Dan kita juga jangan lupa untuk selalu berdoa dan berzikir kepada Allah SWT. Di samping kita husnudzan, doa dan zikir kepada Allah agar Allah memberikan yang terbaik buat kita. Terus doa, langsung kepada Allah doa. Allah akan kabulkan doa kita. Jadi di sini ibadah kita kepada Allah kita tumbuhkan lagi, dan di situ Allah senang mendengarkan keluhan hambanya. Allah senang. Semakin kita terus minta kepada Allah, Allah senang. Dan ingat bahwa apa yang menimpa kita ini selalu kita ingat bahwa Allah ketika menimpakan musibah kepada kita, Allah itu ahkamul hakimin wa arhamur rahimin. Allah yang bijaksana, paling bijaksana, Allah yang paling sayang. Kita sayang kepada diri kita, kita sayang kepada anak kita, kita sayang kepada keluarga kita sayang kepada tetangga kita. Allah lebih sayang kepada diri kita dan keluarga kita daripada kita kepada diri kita sendiri. Allah yang lebih sayang. Dan Allah bijaksana. Allah ketika menimpakan musibah, Allah tidak berbuat zalim kepada hambanya. Sama sekali Allah tidak zalim. Sama sekali Allah tidak berbuat zalim. Tapi hikmah itu sangat banyak yang kita belum tahu. Jadi musibah itu menghapuskan dosa, mengangkat derajat, dan juga jalan menuju surga. Kemudian juga menghilangkan sifat sombong, sifat ujub, sifat yang lain. Itu akan hilang dengan musibah. Kemudian mengembalikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya itu saja, mudah-mudahan bermanfaat untuk saya dan untuk antum sekalian. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.